Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali pembacaan kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum fi Siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rahiq Al-Makhtum tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang malam hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan mengenai Ghazwatu Badrin Al-Kubra, pertempuran Badar yang besar, yaitu pertempuran yang menjadi pembeda antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, yang mana kita telah membaca pada kesempatan pertemuan yang sebelumnya berkenaan dengan pergerakan pasukan kaum muslimin pasca perang Badar menuju Madinah. Apa yang terjadi di tengah perjalanan itu sudah kita bahas kemarin, yang berkenaan dengan pembagian harta rampasan dan bagaimana pendapat para ulama tentang harta rampasan perang. Nah, malam hari ini kita akan membaca Wufudut Tahni'ah, satu dari subjudul yang dibawakan oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri. Wufudut Tahni'ah ini adalah orang-orang di Madinah setelah mendengar berita gembira kemenangan kaum muslimin di pertempuran Badar. Mereka keluar menuju pintu gerbang masuknya Madinah untuk menyambut kedatangan pasukan kaum muslimin. Kemarin kan sudah kita bahas berita gembira kemenangan tersebut oleh Nabi SAW sudah disampaikan melalui dua orang kurirnya, disampaikan di Madinahan. Nah, maka alhamdulillah orang-orang Madinah bersegera pada saat itu, petinggi-petingginya, pemuka-pemukanya bersegera untuk menuju ke pintu gerbang masuknya Madinah untuk menyambut kedatangan pasukan Nabi SAW. Sementara pasukan Nabi SAW sembari menunggu berita itu sampai ke Madinah terlebih dahulu, Nabi bermukim di Badar selama 3 hari sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, bagaimana penyambutan yang dilakukan oleh masyarakat Madinah, khususnya pemuka atau petinggi kaum mereka, pemuka kaum mereka. Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri hafizahullah mengatakan, walamma wasala ila ar-Rauha laqiyahu ru'usul muslimin alladhina kanu qad kharaju lit-tahni'ati wal-istiqbali hina sami'u bisyaratal fathi minar rasulaini yuhanni'unahu bil fathi. Ketika sudah sampai di Rauha, ini perbatasan wilayah Rauha menjadi tempat masuknya Madinah dari arah Badar, pasukan kaum muslimin ditemui oleh petinggi-petinggi kaum muslimin yang tidak ikut pertempuran Badar, yang mana mereka sudah keluar sebelumnya dari kota Madinah khusus untuk menyambut Nabi Muhammad SAW bersama dengan pasukannya. Ketika mereka telah mendengar bisyarah atau berita gembira yang disampaikan oleh dua utusannya Nabi SAW kepada mereka. Wahina idzin qala lahum Salamah ibnu Salamah. Salamah ibnu Salamah mengatakan, malladzi tuhanni'unana bihi. Apa yang kalian ucapkan selamat atas kami itu apa, gitu kan? Fa wallahi, demi Allah, in laqina illa ajaiza sal'an kal budni. Demi Allah, ketika kami bertempur itu kami tidak menemui siapapun
kecuali sekelompok orang-orang lemah yang kepalanya botak. Mohon maaf kalau antum ada yang botak, ini bukan kesengajaan, karena memang riwayatnya seperti ini. Illa ajaiza sal'a. Hanya sekelompok orang-orang yang botak kalbudni, seperti unta. Maksudnya kami berhadapan tuh seperti menghadapi unta aja, tinggal kami sembelihi satu-satu aja gitu loh. Jadi ucapannya Salamah ibnu Salamah ini satu bentuk ungkapan kegembiraan, satu. Yang kedua, kalau dikatakan ejekan bukan ejekan gitu loh. Artinya saking gembiranya dia mengungkapkan seperti itu kepada orang-orang yang menyambutnya. Artinya tidak perlu disambut seperti ini gitu loh. Kalau disambut seperti ini kan kesannya bahwasanya kami ini habis menghadapi satu pertempuran yang berat. Tapi ternyata kemudian apa? Ternyata yang mereka hadapi pada saat itu orang-orang lemah gitu loh. Sebelumnya ketakutan itu menyelimuti mereka gitu kan. Yang di dalam surah Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala sudah berkalam, wa idh ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum. Allah menjanjikan bagi kalian dua ta'ifah. Salah satunya nanti akan ketemu. Nah, kaum muslimin belum dikasih tahu ta'ifah yang mana. Ta'ifah yang pertama, pasukan yang 1000 yang dipimpin Abu Jahal, kan ini berat ini. Bayangannya itu udah berat. Ta'ifah yang kedua, rombongan dagangnya Abu Sufyan, ini lebih lemah gitu loh. Jadi harapan mereka itu Allah nanti akan mempertemukan mereka dengan kelompoknya Abu Sufyan ini, bukan dengan pasukan yang 1000 itu. Mereka nggak mau berpeluh-peluh gitu. Tapi ternyata Allah punya takdir yang lain. Allah pertemukan dengan yang 1000 ini tadi, pasukan yang 1000 ini tadi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala turunkan ketenangan di malam mereka sebelum bertempur, hujan turun deras supaya menenangkan hati-hati mereka untuk jangan takut. Untuk jangan takut. Nah, ternyata hasilnya seperti ini. Nah, ini satu pelajaran bagi kita. Ketakwaan itu mendatangkan ketenangan jiwa gitu. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu mendatangkan ketenangan jiwa. Mungkin bayangan kaum muslimin ketika itu hadapin 300 menghadapi 1000 ini enggak ada harapan hidup dan lain sebagainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemenangan bagi orang-orang yang beriman. Pelajaran ini juga bisa kita bawa pada peristiwa yang terjadi hari-hari ini. Ketakutan kita terhadap wabah dan lain sebagainya, hadapi dengan iman gitu. Iman ini nanti yang akan memberikan ketenangan jiwa kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala melalui mekanisme yang sudah Allah ciptakan itu nanti meningkatkan sistem imun yang ada di dalam tubuh. Ketenangan jiwa karena ketakwaan ini bukan berarti nanti meremehkan protokol kesehatan sebagai upaya yang sudah diusahakan oleh pemerintah kita. Ketenangan jiwa yang ada pada kaum muslimin pada saat itu kan bukan berarti kemudian mereka meremehkan, dikasih kemenangan kok sama Allah, nyantai aja perangnya. Tapi enggak, lihat strategi yang mereka susun kemarin. Kalau terjadi ini, Rasulullah SAW disiapkan kuda untuk lari yang cepat. Di tendanya itu dijaga beberapa orang. Kemudian 300 ini dibagi, ada yang menjaga harta rampasan, ada yang kemudian mengejar musuh. Strategi disusun rapi. Upaya, usaha, kerja keras tetap harus dilakukan. Ketakwaan, ketenangan jiwa ini kita peroleh melalui iman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun upaya jangan kita tinggalkan. Nah, ini setelah terjadi yang demikian gitu kan. Yang sebelumnya disangka-sangkakan sangat menakutkan, ternyata Allah Subhanahu wa taala jadikan mudah pada hari itu. Maka mendengar yang demikian Rasulullah apakah marah? Rasulullah tersenyum, Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian Rasulullah mengatakan, ya bna akhi, wahai putra saudaraku gitu. Ulaikal mala. Mereka itu petinggi-petinggi Quraisy, bukan orang-orang lemahnya Quraisy gitu loh.
Artinya Rasulullah SAW sambil mengimbangi apa? Kalau jangan sampai ucapannya Salamah ibn Salamah tadi ada kesan meremehkan dan melupakan bahwasanya yang terjadi itu tidak lain semuanya adalah karena pertolongan Allah Azza wa Jalla. Nah, Rasulullah SAW mengimbangi omongannya itu jangan sampai kemudian Salamah ibn Salamah menganggap diri terlalu tinggi gitu kan. Wahai putra saudaraku, mereka itu petinggi-petingginya Quraisy gitu. Sambil tersenyum Nabi SAW menyampaikan itu. Nah, ini juga pelajaran bagi kita. Betapapun kemudahan yang kita hadapi gitu kan. Betapapun kemudahan yang kita hadapi, hendaknya kita ingat bahwasanya yang demikian ini tidak lain adalah pertolongan Allah Azza wa Jalla. Sampai ibadah pun. Antum masih ingat doanya Nabi SAW yang diajarkan kepada Mu'adz ibn Jabal. Usika ya Mu'adz, saya wasiatkan kepada engkau wahai Mu'adz, alla tada'a, jangan kamu tinggalkan nama. Hadhil kalimat atau kama qala alaihi salatu wassalam, jangan kamu tinggalkan kalimat ini duburi kulli salatik, di penghujung akhir salat Anda, setelah Anda salat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku apa? Untuk berzikir, senantiasa bisa berzikir kepada engkau. Kemudian bersyukur kepada engkau. Kemudian yang terakhir wa husni ibadatik, agar aku bisa memperindah ibadah-ibadahku. Ibadah enggak hanya sekedar asal ibadah, tapi ibadah yang berkualitas, yang sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Pelajaran dari doa ini apa gitu kan? Salatnya antum, puasanya antum, itu tidak akan pernah tercapai kalau tidak Allah yang memberi kemudahan bagi antum. Datangnya antum ke majelis ilmu, mencatatnya antum atas ilmu-ilmu yang disampaikan di majelis ilmu, itu semua tidak tercapai jika tidak Allah Azza wa Jalla yang memberikan kemudahan bagi antum. Nah, ini pelajaran bagi kita yang kita ambil dari peristiwa ini. Wa qala Usaid ibn Hudhair, ya Rasulullah. Usaid ibn Hudhair mengatakan, wahai Rasulullah, alhamdulillahilladzi adfaraka. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan dhafar ini keberuntungan, keuntungan bagi Anda. Wa aqarra 'ainaka, yang telah membuat mata Anda itu sejuk, nyaman untuk memandang. Kemenangan itu kan senang dipandang orang. Tapi nanti tahun depan ini kita sampai pada pembahasan perang Uhud gitu kan. Allah balik hari itu. Enggak semuanya kemenangan selalu diberikan kepada orang-orang yang beriman. Tapi ada kalanya kekalahan Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, agar orang-orang yang beriman itu mau belajar, mau mengintrospeksi diri. Nah, orang yang enggak beriman nanti kan akan mengatakan, Allah enggak sayang sama kita. Hati-hati ngomong kayak gitu. Hati-hati untuk berbicara yang demikian. Wa aqarra 'ainak. Wallahi ya Rasulullah, ma kana takhallufi an badrin wa ana adhunnu annaka talqa aduwa. Wahai Rasulullah, demi Allah, tidaklah aku absen, enggak ikut serta dalam pertempuran Badar ini karena saya menyangka bahwasanya engkau akan menemui musuh yang banyak seperti itu. Walakin dhanantu annaha 'ir, sebelumnya saya menyangka bahwasanya engkau hanya menemui rombongan dagang saja. Walau dhanantu annahu adu, kalau saya tahu, sebelumnya saya sudah mengetahui bahwasanya Allah akan mentakdirkan engkau bertemu dengan musuh yang pada saat itu memang di Mekah itu menindas Anda, ma takhallaftu, aku enggak akan absen dari pertempuran itu, aku akan ikut. Ini kita ingat kembali kemarin, keluarnya Nabi ke Badar itu bukan untuk bertempur, tapi keluarnya untuk menghadang
kabilahnya Abu Sufyan. Namun Allah takdirkan terjadi pertempuran antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy pada saat itu. Maka Rasulullah mendengar ucapannya Usaid ibn Hudhair mengatakan, qala alaihi salatu wassalam, sadaqta. Iya, kamu jujur. Rasulullah SAW mengetahui siapa yang jujur dan siapa yang tidak melalui wahyu Allah Azza wa Jalla. Karena kejujurannya itu ya jelas Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran baginya. Thumma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata mudhaffara mansura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Madinah dalam keadaan keberuntungan yang luar biasa, dalam keadaan Allah memberikan pertolongan kepadanya. Waqad khafahu kullu aduwwin lahu bil madinati wa haulaha. Maka pihak-pihak yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya itu akhirnya takut, dan Nabi Muhammad beserta kaum muslimin pada saat itu mendapatkan haibah atau wibawa. Ini ketika Allah memberikan kemenangan bagi orang-orang yang beriman, kemenangan tersebut akan menjadi suatu kemuliaan tersendiri bagi orang-orang mukmin di hadapan orang-orang kafir. Maka sebagai hasilnya apa? Fa aslama basyarun katsirun min ahlil Madinah. Tambah banyak lagi orang yang masuk Islam di Madinah. Jadi orang-orang Arab kan menimbang benar tidaknya sesuatu itu dilihat siapa yang menang. Seperti itu kan. Sampai mereka kabilah-kabilah Arab nanti kan belum masuk Islam karena mereka menunggu siapa yang menang. Nabi Muhammadkah atau Quraisy? Ini baru pertempuran pertama. Pertempuran pertama kemenangannya sudah gilang-gemilang seperti ini. Maka masuk Islam banyak orang. Tapi sisa-sisa dedekatnya masih ada di Mekah. Kabilah-kabilah Arab yang lain, tunggu, masih belum. Tunggu, masih belum. Nanti di Fathu Makkah baru terjadi semuanya masuk Islam berbondong-bondong sebagaimana yang Allah kalamkan dalam surah An-Nasr. Wa hina idzin dakhala Abdullah ibn Ubay. Disinilah waktunya Abdullah bin Ubay bin Salul. Sudah familiar atau belum nama beliau ini? Saya panggil beliau enggak? Ini orang yang tidak menemukan satu celah pun yang dia bisa lakukan untuk menyakiti Nabi SAW kecuali ia melakukan itu. Rasul munafiqin fil Madinah, pemimpinnya orang-orang munafik di Madinah, masuk Islam. Abdullah ibn Ubay wa ashabuhu, dan kroco-kroconya fil islami zahira, masuk Islam secara zahir, tapi menyembunyikan kekufurannya di dalam hati mereka. Wa qadima al-usara ba'da bulughihi al-Madinata biyaumin. Adapun tawanan-tawanan perang baru sampai di Madinah selang 1 hari setelah sampainya pasukan kaum muslimin. Karena yang membawa tawanan-tawanan perang ada kelompok tersendiri yang ditugaskan oleh Nabi SAW. Faqassamahum ala ashabihi, maka dibagi-bagi oleh Nabi SAW tawanan-tawanan itu. Tawanan itu harta gitu loh. Nanti keluarganya di Mekah mesti akan memberikan tebusan. Makanya kemarin Abdurrahman bin Auf nangkap siapa? Umayyah bin Khalaf kan. Tapi terjadilah apa yang Allah takdirkan. Umayyah bin Khalaf enggak bisa jadi tawanan. Wa awsa bihim khaira. Nah, ini akhlaknya Nabi alaihi salatu wassalam. Rasulullah mewasiatkan kepada para sahabat yang mendapatkan bagian tawanan itu, sudah dibagi-bagi tadi kan. Rasulullah wasiatkan perlakukan mereka dengan baik. Ini aturan Islam di dalam perang seperti ini. Tawanan dia bagaimanapun juga manusia, perlakukan dengan baik. Fakana sahabatu ya'kuluna tamr. Para sahabat dahulu makannya tamr. Makannya apa? Kurma. Di Madinah makanannya kurma.
Sementara orang-orang Mekah kan makanan mereka khubz atau apa? Roti. Wa yuqaddimuna li usaraihim al-khubza. Mereka rela makan kurma untuk memberikan makan roti kepada tawanan mereka. Yang mana tawanan makanannya lebih baik daripada makanan orang yang menawannya gitu loh. Dalam rangka apa sih ini semua? Amalan biwasiyati Rasulillah, untuk melaksanakan wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar memperlakukan para tawanan itu dengan perlakuan yang baik. Nah nanti di sini hikmahnya apa? Sama-sama kita pelajari insyaallah. Karena berkenaan dengan tawanan, maka di sini ada beberapa riwayat yang dibawakan oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri. Riwayat yang pertama adalah perbedaan pendapat antara Abu Bakar dan Umar. Riwayat ini dikutip oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri sebagiannya di dalam apa? Di dalam Ar-Rahiq Al-Makhtum ini. Riwayat lengkapnya nanti bisa antum dapatkan di dalam Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal. Kemudian di dalam Sunan At-Tirmidzi, dan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dihasankan riwayat ini. Hanya saja sanad periwayatan ini ada keterputusan, ada inqita'. Jadi membawakan riwayat ini adalah sahabat Abdullah ibn Mas'ud, yang meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud adalah putranya Abu Ubaidah. Nah, Abu Ubaidah ini putranya Abdullah bin Mas'ud yang tidak pernah meriwayatkan dari ayahnya gitu loh. Para ahli hadis menyampaikan demikian, bahwasanya Abu Ubaidah ini lam yasma' min abihi, belum sempat mendengar dari ayahnya. Oh, kok bisa kayak gitu anu? Oh, bisa saja kenapa? Bisa saja seseorang mungkin punya putra banyak gitu kan. Ini saya sampaikan kemungkinan gitu kan. Punya putra banyak gitu kan. Ketika putranya itu umur masih kecil, ayahnya meninggal, bisa saja seperti itu. Tapi yang demikian tidak terjadi pada Abdullah bin Mas'ud, karena Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Allah anugerahkan umur yang panjang hingga bisa mengajarkan hadis dan fikih itu di kota Kufah. Bisa saja yang sebab-sebab yang lain yang menjadikan putranya ini tidak mendengar dari ayahnya. Riwayatnya adalah sebagai berikut. Walamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah istasyara ashabahu fil usara. Setelah sampai di Madinah, Rasulullah bermusyawarah bersama dengan para sahabatnya tentang apa yang harus dilakukan terhadap tawanan-tawanan ini gitu. Faqala Abu Bakar Abu Bakar memberikan ide, pendapat beliau. Ya Rasulullah, haula'i banul ammi. Mereka itu anak-anak paman kita gitu loh. Quraisy. Masih ada hubungan nasab. Haula'i banul ammi wal ashirah, keluarga kita juga, wal ikhwan, ada yang hubungan persaudaraan darah juga antar kita gitu. Wa inni ara, saya berpendapat, an ta'khudha minhumul fidyah, pendapat saya engkau ambil tebusan saja gitu loh dari mereka. Fayakunu ma akhadnahu quwwatan lana 'alal kuffar. Yang mana apa yang kita ambil nanti, fidyah itu menjadi kekuatan tersendiri bagi kita, kekuatan finansial dalam hal ini kan. Hasil dari uang tebusan itu kan bisa dijadikan modal untuk beli senjata gitu kan, untuk memperkuat pasukan kaum muslimin, kekuatan militer kaum muslimin di Madinah untuk menghadapi ancaman dari luar gitu. Itu bisa digunakan. Wa asa an yahdiyahumullah, dan semoga saja kalau kita berikan mereka kesempatan hidup,
Mudah-mudahan Allah memberikan apa? Hidayah kepada mereka. Fayakunu lana aduda. Ketika mereka nanti dapat hidayah masuk Islam, maka mereka jadi penguat kita juga. Kalau ini yang kita tempuh. Nah, Rasulullah langsung ngambil ini enggak, pendapatnya Abu Bakar enggak? Nanti dulu, yang namanya musyawarah dengarkan dari satu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma tara ya ibn al-Khattab. Wahai putra Al-Khattab, ya ini siapa? Umar bin Khattab. Pendapat kamu gimana? Qala qultu wallahi ma ara ma ra'a Abu Bakar. Demi Allah aku enggak sependapat dengan pendapatnya Abu Bakar, enggak. Walakin ara an tumakkinani min fulanin. Tapi pendapat saya, pandangan saya, engkau izinkan saya untuk menghabisi fulan. Fulan itu siapa? Tidak disebutkan namanya, namun fulan itu yang dimaksudkan oleh Umar bin Khattab adalah kerabat dekatnya, qaribun li Umar, kerabat dekat beliau. Yang ada pada saat perang Badar itu. Fa'adribu unuqahu, yang saya bisa menebas batang lehernya. Padahal punya hubungan kekerabatan dengan Umar bin Khattab. Wa tumakkina Aliyan, dan engkau izinkan Ali bin Abi Thalib min Aqil untuk ngebunuh kakaknya Aqil bin Abi Thalib. Fayadribu unuqahu, untuk menebas batang lehernya Aqil. Jadi dikasih masing-masing itu yang punya hubungan kekerabatan untuk menunjukkan keislaman kita ini tidak dihalangi oleh hubungan kekerabatan kita gitu. Untuk menunjukkan cinta kita kepada Allah lebih besar daripada cinta kita kepada orang-orang yang masih punya hubungan darah kepada kita gitu loh. Wa tumakkina Hamzah min fulan, Hamzah juga begitu. Engkau kasih izin untuk menebas batang leher saudaranya. Hatta ya'lama a'da'ullah, sampai musuh-musuh Allah itu tahu gitu loh. Annahu laisat fi qulubina hawadah lil musyrikin, bahwasanya di dalam hati kita ini enggak ada perasaan apa, kalau orang Jawa bilang gak mentolowan gitu. Gak mentolowan itu apa? Gak tegaan. Kita gak ada perasaan gak tegaan kalau sama orang kafir itu. Kafir habisin gitu. Meskipun dia kerabat kita sendiri gitu. Wa ulai sanadiduhum. Selain itu, ini adalah dedengkot mereka, bukan orang kafir yang biasa gitu loh. Mereka ikut gitu loh dalam upaya-upaya penindasan Anda dan kaum muslimin ketika di Mekah dulu gitu. Sonadid wa a'immatihim, pemimpin mereka, wa qadatihim, orang-orang yang mengatur. Qadah itu kan qiyadah itu komando. Satu perintah yang lain nurut gitu loh. Komando itu. Wa qadatihim. Sampai di sini ini ada terusan lagi riwayatnya, cuma Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri memangkasnya gitu kan. Karena nanti Nabi SAW lebih memilih ra'yunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kelanjutan riwayatnya mungkin saya sampaikan sebentar ini. Di dalam Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Kemudian Rasulullah memberikan apa? Memberikan tanggapannya terhadap pendapat-pendapat dari para sahabat yang lain. Rasulullah mengatakan, innallaha la yulayyinu quluba rijalin fihi hatta takuna alyana minal laban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati seseorang itu sampai hati seseorang itu lebih lembut daripada susu gitu loh. Wa innallaha la yashudda, dalam beberapa naskah disebutkan la yushaddida. La yashudda itu mengeraskan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengeraskan hati-hati sebagian orang, quluba rijalin fihi hatta takuna ashadda minal hijarah, sampai
kerasnya itu lebih keras daripada batu. Tapi di sini antum akan lihat lembutnya itu untuk Allah, kerasnya itu juga untuk Allah. Orang beriman itu, kalau orang beriman hatinya lembut, lembutnya untuk Allah. Kalau dia hatinya keras, kerasnya juga untuk Allah Azza wa Jalla. Maka Rasulullah mengatakan wa inna mathalaka ya Abu Bakar kamathali Ibrahim. Permisalan engkau ini wahai Abu Bakar seperti Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Antum yang bawa catatan nanti buka surah Ibrahim ayat 35 sampai 36. Ini di ayat 35 sampai 36 masih ada waktu insyaallah. Kita baca sebentaran. Apa yang dipanjat ini doanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi, ya Rabb, wahai Tuhanku, innahunna adlalna katsiran minan nas. Ini orang-orang kafir ini sudah menyesatkan banyak orang. Faman tabi'ani fa innahu minni. Mereka yang mau mengikuti dakwahku maka mereka adalah bagian dari umatku. Kebalikannya apa? Yang tidak ikut dia apa kan? Yang tidak ikut maka dia bukan golonganku. Apa begitu Nabi Ibrahim mengatakan? Enggak, Nabi Ibrahim waman asoni, barang siapa yang menentang bermaksiat terhadap ajakan dakwahku, fa innaka ghafurur rahim. Engkau Maha Pengampun ya Rabb. Artinya Nabi Ibrahim mengharapkan apa? Ampunan bagi mereka yang berbuat maksiat atas dirinya, menentang dirinya. Ini kelembutannya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini kelembutan terhadap orang kafir. Sekafir-kafirnya orang kafir, Nabi Ibrahim mengatakan asani. Kafirnya itu ngelawan, bukan kafir yang diem-diem aja. Nabi Ibrahim masih memohon apa? Ampunan, mengharapkan ampunannya Allah Azza wa Jalla bagi mereka. Beliau enggak mengatakan wa man asani falaysa minni. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku maka bukan bagian dari umatku. Terserah engkau mau diazab-azab kayak. Enggak ngomong gitu. Ini permisalan engkau wahai Abu Bakar seperti Ibrahim. Nah, Nabi Muhammad kemudian mengatakan permisalan engkau juga wahai Abu Bakar. Wa mathaluka ya Abu Bakar kamathali Isa, juga seperti Nabi Isa. Bisa antum buka di surah Al-Maidah. Bisa antum buka di surah Al-Maidah ayat 118. Terakhir, paling terakhir sebelum surah Al-An'am itu. Bisa antum buka di situ. Apa yang diucapkan oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam dalam ayat 118 ini surah Al-Maidah. Sebelumnya kan di ayat 117 Nabi Isa mengatakan kepada Allah, dan sebelumnya lagi di surah 116 Allah menanyakan kepada Nabi Isa, wa in qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Wahai Isa, kamukah, engkaukah yang mengajarkan kepada mereka itu untuk menjadikan diri engkau dan ibu engkau sebagai sesembahan tambahan dua ilah lagi, hingga jadi konsep apa? Trinitas. Maka Nabi Isa mengatakan, qala subhanak, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Aku tidak punya hak untuk mengatakan sesuatu yang tidak benar seperti ini gitu. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Kalau aku memang pernah mengatakan demikian kepada umatku, ngajarkan yang seperti ini kepada umatku, engkau lebih mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, sementara aku tidak mengetahui apa yang ada dalam diri engkau ya Rabb. Innaka anta 'allamul ghuyub. Engkau
Maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Dilanjutkan oleh Nabi Isa, ma qultu lahum, aku tidak pernah mengatakan kepada mereka, illa ma amartani, kecuali sesuatu yang engkau perintahkan saja bagiku, kepadaku, untuk aku sampaikan kepada mereka. Yaitu apa? Ani'budullaha rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah. Gak ada sembahan lain selain Allah Azza wa Jalla. Rabbi wa rabbakum, dia Tuhanku, dia Tuhan kalian. Wa kuntu alaihim syahida, aku saksikan mereka ketika itu menyembah engkau ya Rabb. Ma dumtu fihim, selama aku berada bersama dengan mereka. Falamma tawaffaitani, ketika engkau mewafatkan diriku gitu. Kunta antar raqiba alaihim, engkaulah yang mengawasi mereka ya Rabb. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau terhadap segala sesuatu itu maha menyaksikan. In tu'adzibahum, kalau memang engkau hendak mengazab mereka karena perbuatan mereka menyekutukan engkau, menjadikan diriku dan ibuku Maryam ini sebagai sesembahan ya Rabb. Fa innahum ibaduk, mereka itu hamba engkau ya Rabb. Nabi Isa memohonkan apa? Ampunan bagi umat Kristiani yang seperti itu. Mudah-mudahan Allah ampuni dan Allah berikan petunjuk kepada mereka gitu. Wa in taghfir lahum, kalau engkau mau mengazab ya Rabb, mereka hamba engkau, tolong jangan diazab. Maksudnya kan gitu kan. Tolong jangan diazab. Mereka tidak lain hambamu juga gitu loh, hamba engkau juga. Tolong rahmatilah mereka gitu. Wa in taghfir lahum, tapi kalau engkau lebih memilih untuk memberikan ampunan kepada mereka, fa innaka antal azizul hakim, maka engkau memang sejatinya adalah ilah yang aziz, yang maha mulia, al-hakim, yang memiliki kebijaksanaan, memiliki hikmah, sumber segala hikmah, milik Allah Azza wa Jalla. Nah ini Nabi Ibrahim, Nabi Isa lembut. Nabi Ibrahim dengan Nabi Isa lembut terhadap orang-orang kafir yang mereka dakwahi. Nah kemudian Rasulullah mengatakan kepada Umar, wa inna mathalaka ya Umar kamathali Nuh. Adapun permisalan engkau wahai Umar seperti Nuh alaihi salatu wassalam, seperti Nabi Nuh. Gimana Nabi Nuh? Antum lihat ayat terakhir di dalam surah Nuh. Ini doa pamungkasnya Nabi Nuh. Yang ini yang menjadikan apa? Nabi Nuh ketika di dalam hadis syafa'ah dalam sahihain dinyatakan beliau mengatakan aku sudah doa mustajabku ini sudah aku sampaikan ketika aku hidup, aku nggak bisa lagi memberikan syafaat kepada kalian gitu. Innaka intadarhum, satu ayat sebelum terakhir, dua ayat sebelum terakhir, wa qala nuhur rabbi, wahai Rabbku, la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara, jangan engkau sisakan, biarkan hidup, jangan engkau tinggalkan gitu kan, satu pun orang kafir hidup di muka bumi ini gitu. Minal kafirina dayyara, dayyar dari dar itu kan tempat tinggal, mukim. Hingga mereka bisa bermukim di muka bumi ini, jangan dikasih kesempatan mereka bisa hidup bermukim dengan nyaman di muka bumi ini, habisin, binasakan mereka. Allah tenggelamkan semuanya. Mau kemana mereka larian? Dalam surah Hud kan ketika anaknya Nabi Nuh sendiri yang mau lari, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma, aku akan pergi ke gunung sana. Ngapain? Untuk berlindung dari air ini. Sa'awi ila jabali. Kata Nabi Nuh, qala la asimal yawma min amrillah, enggak ada tempat yang bisa menyelamatkan engkau. Penyelamatnya enggak ada, la asim. Enggak ada yang bisa menyelamatkan engkau hari ini. Fahala bainahuma mauj, maka ombak datang, blum.
habis anaknya tenggelam. Doanya Nabi Nuh untuk jangan biarkan orang kafir hidup, berlaku juga kepada anaknya, kena anaknya. Nah, ini permisalahannya Umar ibn al-Khattab untuk menyikapi orang kafir seperti Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ini yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar. Wa kamathali Musa, juga sebagaimana Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Capek enggak nyatat? Di surah Yunus ayat 88. Di surah Yunus ayat 88 Nabi Musa mengatakan apa? Berdoa kepada Allah, wa qala Musa rabbana, wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwala. Ya Allah, engkau telah memberikan kepada Fir'aun itu wa mala'ahu, dan petinggi-petingginya, kroco-kroconya, orang-orang kepercayaannya gitu kan. Zinah, perhiasan-perhiasan, wa amwala, dan harta-harta, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia ini. Apa semuanya diberikan oleh Allah. Hari ini ada orang diberikan diberikan harta tapi nggak sehat kan ada. Jadi punya duit banyak tapi mau makan gorengan langsung kolesterol gitu kan. Akhirnya nggak bisa menikmati gorengan. Lah ini Fir'aun makan apa aja sehat, tetap sehat, nggak sakit gitu loh. Semuanya Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Tapi semua kenikmatan itu dijadikan oleh Fir'aun buat apa? Liyudillu an sabilik. Kenikmatan-kenikmatan itu dipakai sama Fir'aun dan kroco-kroconya untuk membawa orang-orang kepada kesesatan dari agama Anda, dari agama engkau ya Rabb gitu. Maka Rabbana tamis ala amwalihim, Rabbana tamis. Itmis itu hancurkan, binasahkan, hapuskan, ala amwalihim, terhadap harta-harta mereka. Washdud ala qulubihim, keraskan hati mereka. Keraskan hati mereka untuk apa? Fala yu'minu, keraskan hati mereka agar mereka tidak beriman. Hatta yarawul adzabal alim, sampai mereka melihat apa? Melihat azab yang sangat pedih gitu. Ini marahnya Nabi Musa terhadap perlakuannya Fir'aun dan kroco-kroconya. Yang demikian ini masing-masing ada contohnya. Keras untuk Allah Azza wa Jal dan lembut untuk Allah Azza wa Jal. Keras terhadap orang-orang kafir dan lembut terhadap orang-orang kafir. Nabi Muhammad tengah-tengah di situ. Allah Subhanahu wa taala jadikan teladan-teladan nabi yang terdahulu ada pada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Para sahabat, para salaf kita gitu loh. Kalau ditanya lah, terus sahabat salafnya siapa? Ya ini Nabi Muhammad ngajarkan, ini loh salaf antum. Wahai para sahabat, salaf Anda wahai Umar, ini loh salafnya. Nabi Isa dengan Nabi Ibrahim tadi. Salafnya Umar siapa? Nih, Nabi Nuh dengan Nabi Musa. Tapi dalam hal ini Rasulullah SAW lebih memilih pandangannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, yang menjadikan mereka ini tawanan dan diambil tebusan dari mereka, tidak mengambil pendapatnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Nah, insyaallah pengajian kita sampai di sini, dan saya juga minta maaf ini ya, untuk sirah mungkin kita belum menyambung kembali untuk sampai habis sholat isya, karena sekarang isyanya terakhir seperti ini. Kalau nanti disambung agak malam nanti ininya. Jadi saya mohon ikhlasnya antum gitu ya. Pengajian kita sampai isya saja untuk sirah ini. Nanti di pertemuan-pertemuan yang akan datang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita hingga bisa
menghatamkanlah kitab ini gitu loh. Meskipun yang kita ambil sedikit seperti ini. Nah, sedikit seperti ini mudah-mudahan juga membawakan Allah Subhanahu wa taala membukakan bagi kita kefahaman dan keberkahan ilmu, hingga ilmu ini bisa menjadi bekal kita di kehidupan kita. Kita menyikapi orang itu bagaimana, menyikapi orang kafir itu bagaimana. Ini menyikapi orang kafir loh seperti ini. Nanti saudara kita gitu kan. Saudara kita bagaimana? Dia seorang muslim, maka lebih berhak untuk kita perlakukan tidak sebagaimana kita memperlakukan orang-orang kafir ini. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.